Aku, Taiksu, telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi aku belum mampu menembus penghalang dunia. Aku butuh bantuanmu dan bekerja sama untuk menghancurkannya. Selama kita dapat menembus pertempuran ini, kita akan menang. Suara halus Sucu perlahan menyebar di alam dewa kekacauan, tetapi itu masih merupakan keheningan yang panjang. Hei, kita sepakat sebelumnya bahwa Taiksu harus menghancurkan dunia sensi. Setelah perang yang sebenarnya, kita hanya memperkuatnya. Jika kita bahkan tidak dapat menghancurkan pertempuran dunia, bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran ini? Kemudian suara halus di platform batu ketiga keluar. Tampaknya di sini, bahkan jika penguasa Void berada di platform batu pertama, dia tidak memiliki hak mutlak untuk berbicara dan menghalangi. Mendengar ini, penguasa Void menggertakkan giginya dan terus berkata bahwa tidak ada artinya untuk melanjutkan, karena yang lain memilih untuk tetap diam. Sucu memang meremehkan dunia sensi. Dalam hal ini, aku harap semua orang akan menepati janji mereka. Aku, Taiksu, pasti akan memberikan semua kekuatanku untuk menghancurkan telapak tangan dunianya. Setelah mengatakan ini, sosok anggrek dari Dewa Kekosongan menghilang di platform batu tempat dia berada. Namun setelah dia pergi, sosok Yulan di 8 platform batu lainnya tidak segera pergi. Kalian seharusnya melihat bahwa jika itu adalah Taiksu, bahkan pertempuran dunia tidak dapat dipatahkan. Seberapa yakin dia dapat mengalahkan Sensi? Dia berkata perlahan bahwa kekuatan Taiksu lebih lemah dari yang diharapkan. Dan menurut berita, reinkarnasi dewa telah muncul kembali, dan kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Jika itu adalah Taiksu, dia tidak akan dapat menembus penghalang dunia sensi dalam 10.000 tahun ke depan. Begitu dewa kembali, maka peluang untuk menang akan sangat berkurang. Perang ini tampaknya tidak memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Kita masih harus mengamati, tidak boleh gegabah, dan tidak mengekspos diri kita kepada sensi untuk menemukan kita. Setelah penguasa Void pergi, suara 8 sosok anggrek di alam dewa kekacauan perlahan menyebar. Setelah berdiskusi cukup lama, mereka perlahan meninggalkan penguasa Void dan kembali ke dunia nyata. Dia meremas giok buku dengan telapak tangannya, tetapi sepertinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghancurkan giok buku itu. Orang-orang ini tidak mau mengambil tindakan tanpa kepastian mutlak. Sucu sangat marah. Pada titik ini, Taiksu harus melihat Xianxiang dan harus bertindak. Tidak ada cara untuk mundur, dan Sensi harus ditangkap karena Taiksu sangat kekurangan sumber daya. Sementara mereka menjarah dunia lain, mereka tidak dapat menebus dunia Taiksu yang runtuh karena ketidakseimbangan energi. Taiksu, tidak ada cara lain. Suzu juga mengambil tanggung jawab yang besar. Kegagalan berturut-turut membuatnya kehilangan akal sehatnya. Selain menghancurkan akun dunia sensi, dia harus menemukan cara untuk menghadapi reinkarnasi Tuan. Setelah jiwanya hancur dan Yao Nantian dan dua lainnya gagal, Suzu merasakan ancaman yang kuat dari Xiaoyan. Tampaknya itu lebih mendesak daripada menghancurkan pertempuran dunia. Jika tubuh asliku datang dengan paksa, itu pasti akan ditekan oleh aturan napas ilahi. Jika aku datang, aku mungkin akan jatuh ke dalam perhitungan ratu. Pikiran Nanfu sangat teliti, meskipun tidak sebaik Tuan, tetapi tidak jauh lebih buruk. Ini adalah salah satu alasan mengapa Tuan Su tidak berani pergi ke Sensi secara langsung. Begitu dia masuk, dia akan membayar harga yang sangat mahal. Jika dia bisa meminta orang kuat Tianjing tingkat 6 lainnya untuk mengambil tindakan, dia pasti bisa membunuhnya, tetapi orang tingkat 6 ini sama sekali tidak bisa mengendalikan kekuatan seperti itu. Mereka yang tidak berguna bagiku, Tuan Su mengetuk singgasana besi dengan jarinya, memikirkan siapa dapat membunuh Xiaoyan, seseorang membawa pangeran kedua, sekarang dia membutuhkan otak yang lebih baik. Dan pangeran kedua Xiaoyan, yang terluka parah oleh Dr. Sukian, mencoba yang terbaik tetapi gagal membunuh Su Anxing. Dia telah pulih, semua lukanya telah sembuh, dan datang ke aula. Segera seseorang membawa kursi. Su Anxing sekarang tidak dapat memecahkan masalah reinkarnasi Tuan. Apakah Anda punya metode atau rencana untuk membunuhnya?
Suasana hati Su Chu untuk membunuh Xiao Yan telah mencapai puncaknya. Dia juga mengerti bahwa jika pertempuran berikutnya tidak dapat menghentikan penguatan Xiao Yan yang terus berlanjut, situasinya akan menjadi semakin buruk. Reinkarnasi Lord tidak dapat menyelesaikan masalah bahkan jika dia mengirim 3 master tingkat kelima. Lord Su memberitahu Su Anxing dengan kasar. Meskipun kekuatannya lemah, kebijaksanaannya tidak diragukan lagi, jika tidak, dia tidak akan disukai oleh Lord. Kemudian, Su Anxing mengangkat tangannya dan sebuah papan catur muncul. Dia dengan cepat mengatur papan catur dengan bidak hitam, ungu dan putih. Papan catur ini untuk mengambil kuil. Tampaknya memiliki peluang untuk bertahan hidup, tetapi sebenarnya itu adalah jalan buntu. Selama dia tidak menggunakan napas ilahinya, bahkan jika orang kuat tingkat ke-6 pergi untuk membunuhnya, tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam perhitungan pergi ke sensi kali ini, saya telah menghitung bahwa dengan kekuatan saya atau orang tua itu, Dr. Sukian, tidak mungkin untuk membunuh reinkarnasi dari Tuan tertinggi. Jadi tujuan perjalanan ini, target saya adalah ratu, bukan reinkarnasi dari Tuan tertinggi. Karena pembawa bendera saat ini seperti yang saya harapkan. Semuanya direncanakan olehnya, termasuk sekarang jika Tuan Su masih bertekad untuk membunuh reinkarnasi dari Tuan tertinggi. Maka Taeksu secara bertahap akan jatuh ke jalan buntu yang diatur oleh Qi. Su Anxing berkata dengan serius. Dia menjatuhkan 1 bidak, dan tampaknya 100 bidak itu memiliki secercah kehidupan, tetapi sebenarnya, ini adalah kehidupan palsu. Itu semua hanyalah jebakan. Jika dia tidak terbunuh, dengan kecepatan kultivasinya yang mengerikan, dia mungkin dapat menerobos dalam 10.000 tahun. Jika dia pulih ke puncak, Taeksu juga akan mati. Kata Su Zhu. Su Anxing tidak terburu-buru mendengar ini, dan terus membersihkan papan catur. Kemudian dia menjatuhkan bidak catur itu. Sebenarnya, Tuan Su dapat berubah pikiran, dan kita tidak perlu membunuhnya. Jika tebakan itu benar, kali ini kita akan membunuhnya dan memaksanya ke dalam situasi yang putus asa, jadi bunuh saja dia. Jika tidak, kali ini dia akan sangat berkembang dalam kondisi pikirannya dan bahkan di wilayah kekuasaannya. Jika kita terus mengatur, bunuh saja dia, tetapi jika kita tidak dapat membunuhnya, dia akan menjadi semakin kuat, dan bahkan mempercepat pertumbuhannya. Su Anxing berkata, dia meletakkan bidak catur putih dan hitam pada saat yang sama, dan permainan catur segera menjadi tidak memuaskan. Jelas, kata putih disesatkan oleh bidak catur hitam dan jatuh ke dalam perangkap bimbingan. Pada akhirnya, 100 bidak catur itu dikalahkan. Apakah Anda bermaksud mengabaikannya? Su Zhu sedikit bingung saat ini, tidak mengerti apa yang dimaksud Su Anxing. Ini bukan tentang tidak membunuhnya, atau tentang tidak membunuhnya dalam pertempuran. Selama periode waktu ini, saya mendapat beberapa berita. Dia telah pergi ke banyak dunia sebelum pergi ke dunia kuno para abadi dan iblis. Dia pernah ke alam Suanyin. Dan di alam Suanyin ini, ada seorang kaisar wanita. Dia memiliki hubungan khusus dengan Tuan, jadi dia pasti pernah berinteraksi dengannya. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Maksudku, jika kita tidak bisa membunuhnya, kita cukup menghukumnya dan menghentikannya dari membuat kemajuan dalam kultivasinya. Tidak perlu membunuhnya. Selama aku, Taeksu, mematahkan telapak tangan dunia, dan dia gagal pulih ke puncaknya, kita akan tetap memenangkan permainan ini.